Setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, Rasulullah mengambil langkah berikutnya dalam membangun pondasi masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Langkah ini adalah membentuk perjanjian antar sesama Muslim yang akan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, beribadah, dan bertingkah laku. Perjanjian ini berisi 16 butir aturan yang secara umum menegaskan bahwa kaum muslimin harus bersatu, saling tolong-menolong, menjaga kehormatan satu sama lain, tidak saling menzalimi, dan menjadikan Allah serta Rasul-Nya sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan. Suasana di Madinah begitu damai malam itu. Langit bertabur bintang, angin berhembus lembut, membawa kesejukan bagi kaum muslimin yang baru saja merasakan nikmatnya persaudaraan sejati. Di Masjid Nabawi yang masih sederhana, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabatnya. Wajah beliau penuh ketenangan, namun tatapan matanya memancarkan ketegasan seorang pemimpin. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah dengan suara yang lembut tetapi penuh wibawa, "kita telah menjadi satu umat, satu keluarga. Islam telah menyatukan kita dalam keimanan, dan kini kita harus memiliki aturan yang akan menjaga keharmonisan di antara kita." Para sahabat saling berpandangan. Mereka memahami bahwa ini adalah langkah besar dalam menata kehidupan baru di Madinah. Kemudian Rasulullah mulai menyusun perjanjian Islam yang berisi aturan-aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Rasulullah membacakan isi perjanjian, setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi hati para sahabat. Kita adalah satu umat yang harus bersatu dan saling menolong. Para sahabat mengangguk setuju, menyadari bahwa kekuatan Islam ada dalam persatuan dan kebersamaan. Tidak boleh ada di antara kita yang menzalimi saudaranya. Bilal bin Rabah yang dulu menjadi budak di Makkah meneteskan air mata. Kini tak ada lagi perbudakan di antara mereka. Semua sama di mata Allah. Kita harus menjaga kehormatan, jiwa, dan harta satu sama lain. Kaum Muhajirin yang meninggalkan semua harta mereka di Makkah tersenyum haru. Mereka tahu di Madinah mereka akan selalu dilindungi dan dihormati. Dalam setiap perselisihan, kita harus merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada keadilan, mengepalkan tangannya. Ia tahu, kini hukum yang berlaku bukan lagi hukum jahiliyah, melainkan hukum Allah yang penuh keadilan. Setiap butir perjanjian menegaskan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Setelah Rasulullah selesai membacakan perjanjian, keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemimpin kaum Ansyar. "Demi Allah, ya Rasulullah," suaranya bergetar, "sejak kami menerima Islam, kami telah menyerahkan segalanya untuk agama ini. Rumah kami adalah rumahmu, harta kami adalah hartamu. Jika ada di antara kami yang melanggar perjanjian ini, maka dia bukan bagian dari kami." Para sahabat berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rasulullah tersenyum haru. Beliau berdiri, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati saudara-saudaraku ini. Berilah mereka keberkahan dalam hidup mereka, dan satukanlah mereka dalam cinta dan keimanan." Untuk memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan, Rasulullah terus mendidik para sahabatnya dengan sabda-sabda yang menggugah hati. Ketika seorang sahabat bertanya, "Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah?" Beliau menjawab dengan lembut, "Engkau memberi makan kepada orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar jawaban itu, Abu Dzar al-Ghifari meneteskan air mata. Dulu ia pernah menjadi seorang musafir yang kelaparan dan tidak ada yang peduli kepadanya. Kini Islam mengajarkan untuk saling berbagi, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Suatu hari Rasulullah juga bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadits riwayat Muslim. Seorang sahabat yang tinggal di Madinah bergegas menemui tetangganya, lalu meminta maaf jika selama ini ada kesalahan. Islam telah mengajarkan bahwa tetangga adalah bagian dari keluarga yang harus dihormati dan dijaga. Dengan adanya perjanjian Islam,
kehidupan di Madinah berubah menjadi lebih harmonis dan damai. Kaum Muhajirin mulai bekerja dan berdagang, tidak lagi menjadi orang yang menggantungkan diri kepada Ansyar. Kaum Ansyar tetap setia dan tulus dalam membantu, tanpa mengharapkan balasan. Tidak ada kejahatan, permusuhan, atau penindasan, karena setiap orang saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Suatu hari, seorang budak Yahudi melihat kehidupan umat Islam di Madinah dan berkata, "Aku belum pernah melihat masyarakat seperti ini. Mereka seperti satu tubuh, satu hati, dan satu jiwa." Dan akhirnya budak itu pun masuk Islam. Di balik kemajuan Islam di Madinah, ada satu sosok pemimpin yang begitu dicintai, dihormati dan diteladani. Dialah Rasulullah. Suatu hari seorang lelaki miskin datang menemui Rasulullah dengan wajah penuh kesedihan. "Ya Rasulullah," katanya pelan, "aku tidak memiliki apa-apa. Aku lapar, anak-anakku menangis, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Tanpa ragu Rasulullah mengambil sepotong roti dan menyerahkannya kepadanya. "Ini untukmu dan keluargamu," ujar beliau dengan lembut. "Dan besok aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan." Mata lelaki itu berkaca-kaca. "Engkau benar-benar pemimpin yang penuh kasih ya Rasulullah," katanya sambil menangis. Madinah, kota yang menjadi tempat hijrah Rasulullah, kini telah berubah menjadi pusat peradaban Islam yang mulai berkembang pesat. Namun di tengah semangat baru ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Keberadaan kaum Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Madinah. Kaum Yahudi telah menetap di Madinah selama bertahun-tahun. Mereka adalah kelompok yang kaya dan berpendidikan, memiliki keahlian dalam perdagangan, dan menguasai ekonomi Madinah. Namun sejak kedatangan Islam, mereka merasa keberadaan mereka mulai terancam. Rasulullah memahami betul bahwa stabilitas Madinah bergantung pada hubungan antara Muslim, kaum musyrikin yang mulai melemah, dan kaum Yahudi. Maka beliau mengambil langkah besar untuk membangun perjanjian yang akan mengatur hubungan mereka. Pada suatu pagi yang tenang, pemuka-pemuka Yahudi dipanggil untuk bertemu dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Para sahabat berkumpul di sekeliling beliau, menyaksikan pertemuan penting ini. Beberapa orang dari suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah duduk dengan wajah serius, sementara Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib berdiri di sisi Rasulullah, siap mendukungnya. Rasulullah menatap mereka dengan penuh ketegasan, namun tetap dengan pandangan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. "Wahai kaum Yahudi," Rasulullah membuka pembicaraan, "hari ini aku ingin kita membuat sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang akan menjadikan Madinah sebagai tempat yang aman bagi kita semua." Seorang pemuka Yahudi, Huyai bin Akhtab, menatap Rasulullah dengan tajam. "Apa yang engkau maksud, wahai Muhammad?" tanyanya dengan suara penuh kehati-hatian. Rasulullah menghela napas sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kita hidup berdampingan dalam kedamaian. Tidak ada yang saling menyerang, tidak ada yang saling mengkhianati. Kita akan membangun Madinah bersama, saling menolong, dan jika ada musuh yang datang menyerang, kita akan mempertahankan kota ini bersama-sama." Beberapa orang Yahudi mulai saling berbisik. Ada yang terlihat setuju, namun ada juga yang tampak ragu. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Setiap suku akan memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya. Tidak ada paksaan dalam beribadah, namun jika terjadi perselisihan, maka rujukannya adalah hukum Allah dan Rasul-Nya." Setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya kaum Yahudi setuju untuk menandatangani perjanjian dengan Rasulullah. Isi perjanjian ini mencakup beberapa hal penting. Kehidupan di Madinah harus dijaga dengan damai. Tidak boleh ada permusuhan antara kaum Muslimin dan Yahudi. Kaum Yahudi memiliki kebebasan beragama. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jika ada musuh yang menyerang Madinah, semua penduduk, baik Muslim maupun Yahudi, harus bersatu untuk mempertahankan kota ini. Tidak boleh ada pengkhianatan atau konspirasi terhadap salah satu pihak. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka keputusan akhir berada di tangan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Saat perjanjian ini dibacakan, wajah para sahabat berseri-seri. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam membangun negara Islam yang kuat. Namun di antara kaum Yahudi, ada beberapa yang masih terlihat ragu dan gelisah.
Hati mereka tidak sepenuhnya menerima perjanjian ini, tetapi mereka tidak bisa menolaknya secara terang-terangan. Setelah perjanjian ditandatangani, para sahabat bersujud syukur. Abu Bakar mendekati Rasulullah dengan air mata yang berlinang. Ya Rasulullah, ini adalah anugerah besar dari Allah. Kini Madinah telah menjadi tempat yang aman bagi kita. Umar bin Khattab menepuk pundak Rasulullah dengan penuh bangga. Demi Allah, engkau adalah pemimpin yang paling bijaksana, ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik darimu dalam mengatur umat ini. Rasulullah tersenyum, tetapi beliau tetap waspada. Beliau tahu bahwa meskipun perjanjian telah dibuat, tidak semua orang akan menepatinya. Di pihak Yahudi, ada yang menerima perjanjian ini dengan ikhlas, tetapi ada juga yang menyembunyikan kebencian di dalam hati mereka. Beberapa pemimpin Yahudi dari Bani Quraizah dan Bani Nadir terlihat tidak begitu senang dengan perjanjian ini. Malam itu di salah satu rumah di Madinah, seorang Yahudi berkata kepada temannya, Muhammad memang cerdas. Dia telah membuat kita terikat dalam perjanjian yang menguntungkan umatnya. Yang lain menjawab dengan suara pelan, tunggu saja, kita akan mencari cara untuk membalikkan keadaan ini nanti. Sementara itu pemuka Yahudi yang lebih jujur berkata kepada kaumnya, lebih baik kita memegang teguh perjanjian ini. Muhammad adalah orang yang baik dan adil. Kita tidak akan rugi dengan bekerja sama dengannya. Namun benih pengkhianatan telah mulai tumbuh di hati sebagian kaum Yahudi. Dan kelak, peristiwa-peristiwa besar akan terjadi akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian ini. Meskipun Rasulullah telah membuat perjanjian ini dengan penuh keikhlasan, beliau tetap tidak pernah lalai dalam berjaga-jaga. Beliau memperingatkan para sahabatnya untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan kaum Yahudi. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, jangan sekali-kali kalian lengah. Jika mereka benar-benar berpegang teguh pada perjanjian ini, maka kita akan hidup damai bersama mereka. Tetapi jika mereka mengkhianati kita, maka Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kita. Dengan adanya perjanjian dengan kaum Yahudi, Rasulullah telah melengkapi fondasi utama dalam membangun masyarakat Madinah. Kaum muslimin telah bersatu dalam ukhuwah yang kokoh. Hubungan antara Muslim dan Yahudi telah diatur dengan jelas. Madinah kini menjadi sebuah negara yang memiliki pemimpin, hukum, dan sistem sosial yang teratur. Namun perjalanan masih panjang. Tidak semua orang bisa menerima kebangkitan Islam. Dan kelak, pengkhianatan akan terjadi dan Madinah akan menghadapi ujian besar. Namun satu hal yang pasti, Islam akan tetap tegak dan cahaya kebenaran tidak akan pernah padam.